Lagi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, baik, pada saat ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen perkuliahan hak atas kekayaan intelektual, yaitu mereview salah satu hasil putusan dari pengadilan yang mengatasi persoalan sengketa paten. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan mengenai sengketa paten yang dialami oleh PT Polar dan Teddy Tio. Nah, salah satu sengketa yang menonjol di Indonesia pada tahun 2017-2018. Nah, yang dimana dia tercatat di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 147 PK garing Perdata garing khusus garing HKI garing 2018. Nah, sengketa ini mengenai klaim atas invensi alat penyemprot elektrik. Nah, baik. Saya akan mereview posisi sengketa ini, yaitu yang disebut sebagai penggugat, yaitu PT Polar, yang mengklaim bahwa Teddy Tio itu melanggar hak paten, yang dimana mereka memproduksi dan menjual alat penyemprot elektrik yang serupa dengan invensi yang telah dipatenkan oleh PT Polar tersebut. Nah, jadi PT Polar ini menggugat si Teddy Tio ini melanggar hak paten karena dia menciptakan suatu produk yang dimana sudah didaftarkan hak patennya. Lalu Teddy Tio ini mengklaim bahwasannya dia yang mempunyai hak paten dari produk tersebut, yang dimana produk ini merupakan alat penyemprot elektrik. Nah, baik. Nah, dalam hal ini tergugat disebut Teddy Tio yang menyatakan bahwa invensi yang dia itu kemudian mengembangkan invensi yang dimiliki oleh PT Polar tersebut, dan bahwa paten tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan. Nah, jadi si tergugat Teddy Tio ini itu mengklaim bahwa invensi yang dikembangkan memiliki perbedaan signifikan seperti yang dimiliki oleh PT Polar, dan dia mengklaim bahwasannya paten tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan atau kemiripan yang dimiliki dari PT Polar tersebut. Nah, kemudian majelis hakim dalam memberikan putusan, ia mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu unsur kebaruan. Nah, unsur kebaruan ini hakim menilai apakah invensi yang diklaim oleh PT Polar itu benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Yang kedua, kesesuaian dengan undang-undang. Nah, mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, khususnya pasal 5 dan pasal 6, yang dimana mengatur tentang invensi yang dipatenkan. Jadi segala ketentuan yang mengatur tentang invensi paten itu kemudian diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Nah, selanjutnya bukti pelanggarannya itu yang menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak mengenai adanya pelanggaran hak paten. Jadi kedua belah pihak ini kemudian saling memberikan bukti yang mengklaim bahwasanya produk tersebut adalah produk masing-masing atau produk yang tidak sama dengan produk yang diciptakan oleh PT Polar tersebut. Nah, di sini perlu kita menganalisis putusan hakim. Nah, dalam putusannya Mahkamah Agung menolak. Nah, jadi setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, kemudian PT tadi si tergugat itu kemudian menggugat di Pengadilan Tinggi Negeri. Nah, di Mahkamah Agung. Nah, jadi setelah putusannya di Pengadilan Negeri, dia kemudian menggugat ke Pengadilan Tinggi Negeri. Tapi permohonannya itu kemudian tidak dikabulkan. Jadi dia terus menggugat sampai ke Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Polar. Hakim berpendapat bahwa invensi yang diklaim oleh PT Polar tidak memenuhi unsur kebaruan karena
telah ada teknologi sebelumnya yang serupa. Nah, jadi hakim menilai bahwasanya sudah ada teknologi yang seperti ini, yang serupa, dan juga tidak didaftarkan di paten tersebut. Nah, karena PT Polars tidak memenuhi unsur kebaruan karena telah ada teknologi sebelumnya, putusan ini menegaskan pentingnya unsur kebaruan dalam pengajuan paten. Nah, jadi di dalam mengajukan sebuah paten kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya harus ada unsur pembaruan yang membedakan adalah antara produk satu dengan produk yang lainnya. Dan bahwa putusan ini menegaskan pentingnya unsur kebaruan tadi dalam pengajuan paten dan bahwa pelanggaran hak paten harus didukung oleh bukti yang kuat. Nah, jadi setiap pelanggaran hak paten yang dianggap suatu kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dimana digugat oleh seseorang, itu kemudian harus perjelas semua bukti-buktinya, apakah betul-betul orang tersebut itu kemudian melanggar hak paten, apakah dia menciptakan suatu produk yang sebelumnya itu sudah didaftarkan patennya tanpa seizin orang yang memiliki paten tersebut. Nah, mungkin demikian review putusan dari Mahkamah Agung mengenai paten. Semoga apa yang saya sampaikan itu kemudian dapat dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.